Bocil ini kentut 24 jam sehari. Dari awal dia dilahirin aja udah aneh guys, sampai kelempar gitu. Baru lahir aja dia udah sering kentut. Karena kasihan akhirnya dicek sama ayahnya. Ternyata kamarnya udah bau banget. Setelah itu dicek lagi kan, ayahnya sampai mental kayak gini. Sekarang pantatnya dipakein plastik biar gak keluar-keluar kentutnya. Pas banget di situ ada bunting. Ibunya sampai ngedenger suara ledakan kentutnya. Sekarang anaknya dipakein selang kayak gini nih biar kentutnya langsung keluar. Ayahnya nggak tahu dia udah keluar dari ranjang. Sialnya lubangnya sampai di mukanya si ayahnya. Terpaksa ayahnya harus masuk rumah sakit guys. Setelah itu ayahnya udah nggak sanggup lagi. Dia mutusin buat keluar aja dari rumah. Sampai kakak dan ibunya udah nggak tahu harus ngapain lagi. Hari pertama sekolah, Hendrik udah ngasih hadiah kentutnya. Cuma Alan yang nggak ngejauh. Dari situ akhirnya mereka bersahabat. Ternyata Alan punya gangguan penciuman guys, makanya dia nggak bisa nyium kentutnya Hendrik. Jadi cuman Alan kan temennya Hendrik sekarang. Saat lagi ada acara di sekolah, Hendrik udah gak tahan buat kentut. Akhirnya dia diusir dari situ. Cita-cita Hendrik pengen jadi astronot. Terus dia ngeliat berita ada roket yang kejebak di luar angkasa. Setelah itu Alan buat celana khusus untuk Hendrik, dimana celana ini bisa nampung kentutnya si Hendrik. Nah kalau kentutnya udah penuh, tinggal dimasukin aja ke dalam mesin untuk dikeluarin. Jadi orang-orang gak kebauan. Si Hendrik sekarang makin pede. Kakaknya aja sampai bingung tuh. Saat di sekolah ada temennya yang mau buka tasnya. Udah dilarang dia tetep buka juga. Kasian banget, Hendrik malah dibully sama temen-temennya. Kalau kata dokter sih, si Hendrik ini punya 2 lambung guys. Itu bukan kelainan, malah anugerah karena si dokter. Si Alan lagi buat alat untuk perlombaan. Ada manfaatnya juga nih kentutnya si Hendrik. Bisa nerbangin alatnya si Alan. Dan dari situ dia menang deh di pertandingan. Musuhnya masih gangguin Hendrik. Akhirnya dia kasih bom aja tuh. Di perjalanan pulang, Hendrik ngeliat Alan masuk ke dalam mobil. Untuk mencari Alan, dia nanya ayahnya. Tapi ayahnya di situ malah ngasih surat dan bilang kalau dia pengen pergi juga. Hendrik makin sedih karena orang-orang yang disayang malah pergi ninggalin dia. Gak lama gurunya datang nih. Dia manfaatin kentutnya Hendrik biar bisa nyanyi nada tinggi. Lawannya jadi ketakutan karena si gurunya ini nada tingginya tuh bagus banget. Padahal itu kentutnya si Hendrik. Dia jadi penyanyi nomor 1 terbaik. Setelah itu dia pergi ke Roma. Di sana dia juga menang kontes berkat kentutnya Hendrik. Tapi kasihan banget si Hendrik malah suruh kerja terus, nggak dikasih makan. Sampai akhirnya lawannya tahu nih kalau itu Hendrik yang bantuin. Terus dia masukin obat pencuci mulut ke dalam kue yang dimakan sama si Hendrik. Akibatnya kentutnya gede banget guys. Sampai semua penontonnya bergetar dan barang-barang yang di situ juga pada pecah. Gurunya jadi nggak bisa nyampe karena nadanya ketinggian. Tiba-tiba lampu sorotnya ini niban lawannya sampai meninggal. Atas kejadian itu, Hendrik malah ditangkap guys. Di situ dia bilang lagi nyari sahabat yang bernama Alan. Pas banget nih Alan ngeliat TV guys. Saat dieksekusi, untungnya ada yang datang nolongin Hendrik. Ternyata itu dari kedutaan Amerika. Hendrik nggak nyangka banget di sana dia ketemu sahabatnya si Alan. Ternyata selama ini Alan tuh disuruh bantu agar roket yang di luar angkasa itu bisa kembali karena mereka tahu si Alan ini anak yang jenius. Begitu juga dengan Hendrik yang kentutnya itu bisa bermanfaat. Mereka diajak ke tempat-tempat di mana ada anak-anak yang jenius-jenius nih. Mereka berencana untuk membuat roket, tapi bahan bakarnya dari kentutnya Hendrik. Hendrik mulai nyiapin mental dan fisiknya. Saat harinya tiba, Hendrik udah bersiap-siap di dalam roket. Hendrik mulai mengeluarkan kentutnya dan berhasil roketnya terbang. Hendrik pun sampai di luar angkasa dan menyelamatkan orang-orang yang di sana. Sekarang Hendrik dinobatkan sebagai pahlawan bagi masyarakat di sana. Bagi Hendrik bisa menerbangkan roket adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupnya dan film pun selesai.